Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Seperti biasa kita bertemu dalam tips-tips sehat. Sahabat yang dirahmati Allah, yang terus senantiasa setia bervibrasi dengan saya. Mudah-mudahan kali ini pun juga kita bisa terus berporos bervibrasi dalam kesehatannya. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin mencoba mengatakan seperti ini. Ketika kita berada dalam situasi tertentu, katakanlah ketika itu ada satu musik, ada satu lagu yang kita tidak sengaja kita mendengarkan lagu itu, kita kemudian tiba-tiba memori yang muncul terkenang akan kejadian-kejadian pas dengan saat momentum saat itu, ketika pertama kali atau ada kejadian yang paling luar biasa yang bertepatan dengan saat itu, lagu itu memang pada saat itu lagi tren atau saat itu adalah lagu yang menemani kita, dan itu memori yang paling luar biasa. Kita bisa membayangkan saat itu kejadian yang begitu luar biasa, persis dengan perasaan-perasaannya yang sangat emosional. Keterkaitan kita dengan lagu itu sangat luar biasa. Keterkaitan kita dengan masa itu sangat luar biasa, terhujam kuat, dan betul-betul sekarang seolah-olah memori itu menganga dan betul-betul kita rasakan, betul-betul teringat. Sangat luar biasa. Ataupun ketika kita ke sebuah tempat, di mana di sana ada kenangan yang sangat indah, kenangan yang paling luar biasa, sulit sekali dilupakan. Itu muncul kembali ketika kita melihat tempat tersebut. Memori-memori masa lalu muncul dan luar biasa, tubuh merespons dengan emosinya, dengan satu nilai keterkaitan yang paling luar biasa dengan tempat itu. Ataupun juga ada nilai-nilai keburukan. Misalkan dengan tempat itu ada kejadian-kejadian yang membuat itu kejadian yang memilukan, menyengsarakan, dan kejadian-kejadian yang tidak ingin diingat, tapi ternyata memori itu muncul dengan sangat luar biasa. Tiba-tiba saja demikian. Dan itu adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh hipokampus kita, di mana hipokampus itu sistem limbik juga yang berperan sangat terhadap memori-memori dengan keterkaitan emosional, dan biasanya itu hipokampus berkaitan dengan amigdala, di mana di situ respons emosional yang akan terjadi seperti fight or flight yang akan dilakukan oleh sistem, dan manusia itu bereaksi, berespons dengan hal tersebut. Namun selain itu pun juga ternyata ada sistem korteks yang ada di prefrontal korteks kita, di mana itu pun juga menjadi satu nilai analisis, nilai penganalisaan, dan semua nilai-nilai yang muncul dianalisa, dilihat, dan dipelajari sehingga menjadi satu nilai yang mampu memberikan pengaruh dari prefrontal korteks kemudian kepada hipokampus dan juga kepada amigdala. Dalam hal ini satu proses yang luar biasa, triangle yang luar biasa ini memberikan satu respons yang sangat hebat terhadap tubuh, terhadap pemikiran, terhadap rasa, yang kemudian memberikan satu aplikasi dampak yang kita rasakan. Dampak yang terjadi pada kesehatan kita, tentu itu bisa terjadi ketika ada satu kejadian yang memang menjadikan satu memori. Kalau kejadian itu datang, pasti kita akan berespons yang sangat luar biasa, respon yang sama ketika ini menjadikan satu memori di dalam hipokampus kita dan terhubung dengan amigdala kita, dan itu menjadi sebuah respons. Ketika hal yang menyenangkan, kita langsung merespon dengan yang menyenangkan itu dengan sangat riang, gembira. Tapi yang paling luar biasa yang mungkin akan memberikan dampak buruk adalah ketika ada memori yang jelek, memori yang menjengkelkan. Bila itu terjadi, kemudian kita mengalami hal yang sama itu lagi, maka tubuh akan merespon dengan respon yang tetap sama, dengan respon yang jelek, yang buruk, yang mungkin akan berdampak buruk juga terhadap implikasi terhadap diri ataupun lingkungan. Dalam hal ini, yuk kita coba
tips kali ini yang kita ingin katakan adalah bagaimana kita mencoba mempengaruhi daripada memori kita, sistem aplikasi yang ada di dalam tubuh kita, memori-memori tadi kalau kemungkinan bisa kita rubah, kalau memang itu bisa memberikan dampak buruk, tentu kita akan coba berikan satu pengaruh dari korteks prefrontal kita akan mencoba memasuki satu koridor-koridor yang bisa memberikan satu kondisi lain yang mungkin akan memberikan dampak lain terhadap hipokampusnya, terhadap memorinya. Sehingga ketika memori itu ada, kita bisa berikan satu pengaruh yang berbeda, yang mungkin akan memberikan dampaknya bergeser dari tadi yang buruk, akan bergeser menjadi baik. Seperti memori-memori fobia atau ketakutan-ketakutan. Karena dalam hal ini, ketakutan-ketakutan atau fobia yang ada itu biasanya memori di dalam alam bawah sadar kita, di dalam hipokampus kita memberikan satu sinyalemen-sinyalemen keterikatan yang sangat kuat dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi pada masa lalu. Yang terjadi pada intinya itu menjadi satu anchor, jangkar yang kuat, membuat dia menjadi takut dengan sesuatu itu yang sangat berlebihan. Dan ini bisa kita berikan respons untuk dipengaruhi dengan pengaruh yang lain. Sehingga ketiga sistem ini, korteks prefrontal, kemudian hipokampus, dan amigdala, kita bisa berikan satu kondisi-kondisi dengan sugesti-sugesti yang baru, sugesti-sugesti yang baik yang diberikan kepada diri kita atau kepada orang lain yang ingin kita bantu. Tentunya kita mampu melakukan itu ketika mereka atau kita sendiri masuk ke dalam kondisi di alam bawah sadarnya. Ketika kita masuk gelombang otaknya, dari gelombang otak beta turun ke bawah menjadi gelombang alfa, kalau memungkinkan bisa turun lagi sedikit masuk ke gelombang theta, dan di sana kita bisa memberikan satu sugesti-sugesti, satu pemberian nilai-nilai yang berbeda, yang tapi ini akan memberikan satu dampak yang luar biasa ketika alam bawah sadarnya, ketika sistem limbiknya, ketika hipokampusnya, dari perpustakaannya, kemudian kita bukan menghapus, tapi sedikit menggeserkan satu aplikasi nilai yang memberikan dampak yang tadinya menakutkan, yang tadinya menemukan nilai buruk, sekarang berubah menjadi nilai yang menyenangkan, nilai yang baik, sehingga fobia-fobia pun juga mungkin akan bisa dirubah dengan sangat cepat, mudah, dan sangat menyenangkan. Selain fobia, apapun juga sifat-sifat kenangan buruk ini yang tadinya menjadikan kita takut, menjadikan kita tidak bisa berespon baik, sekarang malah anehnya ketika sudah kita rubah, maka semua menjadi korelasi yang sangat baik ini. Kita ke tempat tersebut menjadi nyaman dan sangat menyenangkan. Memori-memori kita akan terpenuhkan dengan memori kebaikan-kebaikan, sehingga segala nilai-nilai ini justru akan memberikan dampak ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, relaksasi yang terjadi. Ini akan memberikan dampak kebaikan, yakni kesehatan kita menjadi tetap dalam koridornya yang tetap prima dan baik. Itu yang mudah-mudahan ini bisa juga memberikan dampak solusi bagi kita semua, bagaimana kita mencoba mempengaruhi dari emosional kita, keterkaitan dengan memori masa lalu yang kita bisa berikan dengan bantuan-bantuan tersendiri, sehingga ketika itu bisa kita berikan, maka memori ini justru anehnya mampu bergeser menjadi memori yang baik, kenangan yang baik, emosional yang baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih nyaman, lebih tenang, dan bahagia. Itu saja yang mungkin bisa tips kali ini kita sharingkan dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatku sekalian yang bervibrasi dengan saya dalam vibrasi kesehatannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Dr. Kirpop Sani Sanjaya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.